Shalom saudara-saudara. Damai di hati. Pertama, mohon izin saya ambil rekaman video untuk diposting di YouTube supaya bisa lebih menjangkau banyak firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Dan saya lakukan ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap kekudusan akan hadirat Allah. Boleh ya? Kita isi. Yang kedua, saya apresiasi dulu untuk pelayanan musik kantoria, kantor, teknisi sound di ibadat malam hari ini, dan saya yakin juga di setiap peribadahan di rumah Tuhan ini. Oleh karena apa? Yang pertama, karena ada 3 kantoria, 1 pro kantor, 2 kantoria, simpulkan 3. Tetapi nyanyinya 1 suara, ya, tidak pecah 3 suara. Sehingga karena 1 suara maka jemaat mendapatkan patron yang jelas untuk nyanyian yang dinyanyikan. Jadi saya kira saya rasa penting untuk mengatakan ini, sebab di beberapa jemaat yang saya temui, kalau kantorianya 3 orang, mereka nyanyi pecah suara, 1 suara 1, 1 suara 2, 1 suara 3. Dari segi keindahan bagus memang 3 suara, tapi dari segi maksud tujuan kehadiran dari pro kantor dan kantoria itu tidak tercapai. Oleh karena pro kantor, kantoria itu diadakan dalam rangka menuntun jemaat menyanyikan lagu-lagu gerejawi dengan benar, maka kantoria itu jadi patron, jadi contoh, jadi model, jadi patokan untuk nyanyian itu. Sehingga kalau hanya menyanyikan 1 suara meskipun 3 orang, maka itu menjadi 1 contoh yang jelas. Lalu yang kedua, dari segi volumenya bagus, musiknya tidak mendominasi, suara musik tidak mendominasi, suara kantoria juga tidak mendominasi, sehingga suara jemaat masih kedengaran. Sebab di beberapa jemaat suara musiknya sangat kuat, suara kantorianya sangat kuat, sehingga suara jemaat ditutup oleh suara kantoria dan suara musik. Padahal yang ada di dalam liturgi itu hanya unsur nyanyian jemaat, tidak ada nyanyian pro kantor, ya. Oleh sebab itu, suara jemaat dalam menyanyi harus tetap kedengaran walaupun ada suara dari pro kantor atau kantoria. Jadi terima kasih, agar supaya ketika saya katakan ini juga kiranya dapat dicontohi oleh jemaat-jemaat yang lain, agar supaya ibadah-ibadah yang diselenggarakan di jemaat-jemaat gereja Masih Jeli di Minahasa bisa semakin teologis, bisa semakin alkitabiah. Termasuk posisi nyanyinya tadi, saya kira bukan cuma karena tidak ada tempat-tempat sih, ada sebenarnya di depan. Karena secara teologis ibadah Kristen itu adalah ibadah yang kristosentris, yang berpusat pada Kristus. Maka simbol dari kristosentris suatu ibadah itu adalah mimbar. Sehingga ketika jemaat mempersembahkan pujian termasuk kantoria, maka posisinya itu tidak membelakangi mimbar. Nah, kalau tadi masih ada yang membelakangi mimbar, ini bukan maksud saya langsung dirubah ya Bapak Ibu, ini masih wacana saja yang semoga bisa dibicara-bicarakan mana yang lebih baik. Saya hanya share pemahaman-pemahaman teologis, sebab kita menyanyi untuk Tuhan, maka simbol dari kristosentrisnya suatu ibadah adalah mimbar, maka seharusnya yang mempersembahkan puji-pujian itu menghadap mimbar, ya, bukan membelakangi mimbar. Kalau pro kantor, kantoria tadi sudah betul tidak membelakangi mimbar, atau paling tidak di samping lah, ya, menghadap mimbar agak saya. Baik, itu yang pertama.
yang kedua, yang pertama menguasai tadi. Sekarang kita masuk pada perenungan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, gereja dipanggil untuk memberitakan Injil dan menggembalakan. Ini dua ranah, dua segmen dari pelayanan gereja. Pemberitaan Injil adalah pelayanan eksternal, keluar memberitakan Injil. Tetapi juga ada pelayanan internal yang disebut pelayanan pastoral, penggembalaan. Ibadah-ibadah di dalamnya ada khotbah, itu masuk pada ranah pelayanan penggembalaan. Penggembalaan juga ada macam-macam, ada penggembalaan umum, kolektif, ada penggembalaan pribadi, penggembalaan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Jadi semua bentuk pelayanan yang dilakukan di dalam jemaat secara internal itu masuk pada ranah panggilan pelayanan yang namanya pastoral atau penggembalaan. Tujuannya adalah agar supaya ketika Injil diberitakan, orang yang belum percaya menjadi percaya, dan ketika pastoralia dilaksanakan, maka yang percaya itu terpelihara dan bertumbuh di dalam Kristus. Makin hari makin mengenal kebenaran, makin hari makin bertambah-tambah kebenaran yang dipahami olehnya, dan makin hari makin hidup di dalam kebenaran. Nah, untuk efektivitasnya, keberhasilan, kesuksesan dari tugas-tugas gereja ini mengasumsikan satu, pelayan-pelayan di dalam gereja itu memiliki kematangan spiritual. Dua, jemaat di dalam gereja itu memiliki kedewasaan iman. Jadi dua hal ini yang akan kita coba pikirkan dari teks firman Filipi 4 ayat 10 sampai 20 yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, Paulus itu menjadi contoh teladan prototipe bagi setiap pelayan gereja yang memiliki kematangan spiritual. Jadi konteks dari surat Filipi ini ialah Paulus yang sedang berada di penjara di Roma. Penjara itu sebenarnya adalah penjara rumah. Jadi dia ada di dalam satu rumah. Tetapi di rumah itu ia dibelenggu, dirantai, dan rantainya diikatkan dengan seorang prajurit yang ganti-gantian menjaga dia. Agar supaya apa? Agar supaya tidak ada peluang untuk dia membebaskan diri atau melarikan diri. Apalagi pernah mereka mendengar kabar dan sudah menjadi viral pada waktu itu. Walaupun waktu itu belum ada internet, belum ada telepon, belum ada ponsel, tetapi sistem komunikasinya masih MLM, mulut lewat mulut. Cepat sekali tersebar. Kadang-kadang saudara-saudara, mulut lewat mulut itu lebih cepat menyebarkan berita daripada WA. Ya kan? Coba kasih kabar sama ibu-ibu. Maka pasti kabar itu diberikan pagi, sorenya wanita kaum ibu satu jemaat sudah tahu kabar ini. Karena ibu-ibu yang paling lincah dalam hal menyampaikan sistem komunikasi mulut lewat mulut. Jadi pernah didengar oleh prajurit-prajurit Roma, Paulus di penjara di Filipi itu pernah lepas. Padahal dia dirantai juga di sana sehingga kepala penjaranya menjadi ketakutan. Dan sebenarnya kepala penjara yang ketakutan karena penjara di Filipi itu goyang, goncang seperti ada gempa mega keras. Lalu Paulus lepas dari belenggunya, bebas, tapi Paulus tidak lari karena kasihan kalau lari kepala penjaranya bisa dihukum mati. Namun itu kepala penjara menjadi salah satu orang yang menjadi cikal bakal terbentuknya jemaat Filipi. Nah, berita itu viral. Makanya ketika Paulus dipenjarakan di Roma, dia tidak hanya dibelenggu tangan dan kakinya, tetapi juga rantai yang membelenggu tangan dan kakinya itu disambungkan kepada seorang prajurit.
yang lengkap dengan senjatanya, dengan pedangnya, agar supaya tidak mudah lolos. Nah, dalam konteks dia dipenjara di kota Roma itu, dia menulis surat Filipi ini. Dan khusus untuk pasal 4, 10 sampai 20 ini, Paulus mau mengucapkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada jemaat Filipi atas kiriman bantuan dana yang mereka kirimkan lagi kepadanya. Kirimkan lagi sebab awalnya ketika Paulus mulai memberitakan Injil, jemaat Filipi ini memberikan tunjangan secara reguler. Kita bisa lihat itu di surat 2 Korintus, saya sudah lupa di pasal ayat berapa. Tapi dia pakai kata tunjangan di sini. Secara reguler, secara tetap, yang mungkin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali mereka kirim support dana kepada Paulus karena mereka menyadari seorang rasul yang memberitakan Injil itu membutuhkan support dana dalam rangka pertama untuk kelangsungan hidupnya, tetapi juga dalam rangka kebutuhan pelayanan. Nah, jadi saudara-saudara, pernah terhenti. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin karena akses terhadap Paulus itu tertutup karena mungkin jarak, atau mungkin karena sistem politik, atau seperti apa sehingga terhalang, atau mungkin karena jemaat Filipi mengalami kesusahan, kemiskinan yang hebat, bencana atau apa, sehingga mereka kurang lebih 10 tahun tidak kirim bantuan. Nah, lalu kali ini datanglah bantuan itu lewat anggota jemaat Filipi, pelayan di jemaat Filipi yang namanya Epafroditus. Maka Paulus mau mengucapkan terima kasih kepada jemaat Filipi atas kiriman mereka. Ditulislah surat Filipi ini, dan ungkapan terima kasih itu tercatat di pasal 4 ayat 10 sampai 20 yang kita baca tadi. Nah, saudara-saudara, menarik. Oleh karena apa? Karena di satu pihak Paulus menerima dengan sukacita bantuan itu, tetapi di ayat 11 seolah-olah Paulus mau mengatakan sebenarnya senang sekali ada kabar ulang dari kalian jemaat Filipi. Lama tidak mendengarkan kabar, lama tidak berkontak dengan kalian, tetapi kali ini sudah ada kabar, tetapi juga ditambah dengan bantuan yang dititip pada Epafroditus. Nah, sebenarnya kalian tidak usah repot-repot. Itu kalau dalam bahasa Manado ayat 11 itu. Tidak usah repot-repot kirim bantuan, karena aku tidak mau menjadi beban kepada kalian. Kenapa? Karena aku sudah cukup. Karena aku sudah puas dengan keadaanku. Segala kebutuhanku sudah cukup, aku tidak kekurangan. Jadi dia pakai istilah dari kalimat merasa cukup di ayat 11 itu dengan istilah autarkos, bahasa Yunani, autarkos, yang artinya cukup atau puas. Cukup atau puas. Nah, saya katakan menarik saudara-saudara, karena Paulus ini sedang dalam penjara, walaupun penjara rumah. Jadi dalam penjara rumah itu pasti dia mendapatkan makanan, tapi makanan penjara seenak apa dan sebanyak apa? Apa cukup? Itu persoalannya. Ya mungkin makanan yang sekedarnya dari segi jumlah, dari segi isi, dapat kita katakan hanya makanan sekedarnya. Dari segi nikmat juga hanya makanan sekedarnya. Ya mungkin juga dia bisa ke toilet, bisa membersihkan diri, mandi dan lain sebagainya dalam penjara rumah itu. Tetapi keadaan itu dia katakan dia sudah cukup. Di bagian yang lain Paulus pernah mengatakan yang penting ada makan, ada pakaian, sudah cukup. Lalu kemudian di beberapa bagian di dalam perjanjian baru ada juga istilah autarkos seperti itu, atau sudah cukup, sudah puas. Seperti misalnya di dalam Injil Lukas itu, kalau kamu sudah menerima gaji, ya cukuplah, miliki rasa cukup dengan gajimu. Saya sudah lupa Lukas berapa.
Atau kepada Timotius, Paulus pernah berkata, ibadah ditambah dengan rasa cukup banyak sekali manfaatnya. Di Ibrani juga ada anjuran-anjuran untuk hidup dengan rasa cukup. Nah, jadi saudara-saudara, Paulus merasa cukup, merasa puas dengan keadaannya ya. Sementara dia jalani itu di dalam penjara. Sehingga dia katakan tidak perlu repot-repot kirim bantuan segala. Dia katakan ini saya kira bukan hanya sekedar basa-basi. Saya kira ini Paulus katakan dengan tulus, dengan jujur, dan dengan benar. Sebenarnya kalau tidak ada bantuan juga, tidak apa-apa. Yang penting ada dengan kabar semua ada baik-baik. Karena betul-betul Paulus telah mampu mengembangkan satu kualitas kerohanian di dalam dirinya yang namanya rasa cukup atau rasa puas, saudara-saudara. Dan saya yakin bahwa kualitas kerohanian yang namanya rasa cukup, rasa puas ini penting sekali untuk dimiliki oleh setiap hamba Tuhan. Tetapi juga oleh setiap orang percaya. Agar supaya apa? Kalau kita punya rasa cukup, rasa puas dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Agar supaya apa? Agar supaya kita dapat terhindar dari banyak dosa. Dosa penipuan, dosa pencurian, dosa perampokan, dosa korupsi. Dan bahkan seorang suami, kalau dia tidak merasa cukup dengan istrinya, dia bisa melakukan dosa perselingkuhan. Juga di dalam pelayanan, dalam ibadah-ibadah, kita harus merasa cukup. Ada seorang pemuda yang dalam satu dialog kemudian mengatakan orang keibadahnya tidak cukup kalau begitu. Orang mesti belajar dari Pentakosta dan karismatik, ibadah yang disetting dengan loncat-loncat, tepuk tangan, dengan panggung yang disetting sedemikian indah. Ada lampu-lampu sorot dari belakang, ada lampu-lampu sorot dari depan. Dengan musik band yang lengkap, dengan mengundang penyanyi-penyanyi yang hebat. Dan saya katakan bahwa kita boleh-boleh saja mengkreasikan ibadah kita, tetapi kita tetap berpedoman pada teologi ibadah yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dari bapak-bapak gereja reformasi sampai para nenek moyang pendiri gereja Masjid Injili di Minahasa sampai sekarang ini. Saya katakan tata ibadah kita, tata ibadah bentuk 1 sampai bentuk 5 itu sudah dirumuskan berdasarkan kajian Alkitabiah. Dan apa yang tidak dia katakan oleh Alkitab jangan tambah. Apa itu Alkitab ada bilang itu orang beki. Saya membayangkan usul Anda, kita akan mengadakan ibadah seperti usul Anda. Ibadah kita itu akan menjadi sebuah ibadah entertainment, ibadah hiburan. Memang cocok, relevan. Apalagi di dunia sekarang yang begitu banyak masalah, orang katakan keras di hidup. Dengan masalah-masalah yang ada, begitu banyak manusia, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang butuh hiburan. Maka ibadah-ibadah seperti itu menjadi jalan keluar untuk mereka, dan karena itu disukai oleh mereka. Tetapi sayang sekali itu ibadah yang dikemas untuk menghibur manusia, bukan ibadah yang dikemas untuk memuliakan dan menyembah Allah. Apalagi kalau sudah ditambah dengan bahasa-bahasa yang karang-karang, bahasa roh, bahasa karang-karang, saudara-saudara. Bukan begitu bahasa roh yang dipraktekkan pada hari Pentakosta. Itu bahasa yang diciptakan oleh dua orang pendeta di satu jalan yang namanya Azusa Street pada tahun 1904. Namanya pendeta William Seymour, dan ada satu lagi, Charles Parham.
Yang sejak itu muncullah gerakan yang namanya gerakan Pentakosta, yang kemudian dalam perjalanan sejarah mengalami beberapa kali gelombang, sampai gelombang yang keempat sekarang disebut gerakan karismatik. Gelombang pertama, kedua masih ada, gelombang ketiga, keempat ditambah lagi menghasilkan yang namanya gerakan karismatik. Dengan ibadah-ibadah yang seperti konser-konser sekuler. Saya mau katakan, coba Anda tonton konser Bon Jovi, konser musik-musik yang hebat-hebat itu, pemusik-pemusik band-band yang hebat-hebat itu, Noah dan lain-lain sebagainya, slang di Indonesia. Kalian lihat, orang-orang nyanyi-nyanyi, angkat-angkat tangan, lalu kemudian ada yang jatuh-jatuh rebah. Lalu tonton juga konser-konser rohani seperti itu, ibadah-ibadah yang bernuansa konser seperti itu. Loncat-loncat, angkat tangan, girang-girang tepuk tangan, ada yang jatuh-jatuh jadi lagu kencang, loncat-loncat, lagu slow, nangis-nangis, kencang, slow, kencang, slow. Perasaan orang percaya yang beribadah saat itu dimainkan. Lalu kemudian jatuh-jatuh, saudara-saudara. Saya katakan, mari kita buka, saya katakan, kita buka. Nah, coba lihat konser-konser orang jatuh-jatuh di ibadah-ibadah Kristiani yang dikatakan Kristiani seperti itu. Orang juga jatuh-jatuh, jadi apa bedanya? Lalu yang jatuh itu dikatakan karena manifestasi Roh Kudus. Saya katakan bukan, di konser sekuler juga orang jatuh-jatuh itu manifestasi Roh Kudus kan? Jadi itu hanya merupakan sebuah permainan psikologis yang membuat orang-orang mengalami itu, lalu kemudian diklaim itu sebagai manifestasi Roh Kudus. Tetapi bukan seperti itu, saudara-saudara. Makanya mari kita puas dengan ibadah-ibadah kita, ditambah ibadah kreatif yang sangat alkitabiah, teologis seperti tadi. Puji Tuhan. Tidak perlu musiknya sampai gedung-gedung kuat-kuat. Ya. Ini tradisi kita, ini teologi kita, saudara-saudara. Suara jemaat harus lebih kedengaran. Jangan ditutup oleh suara musik. Jangan ditutup oleh suara para kantoria. Nah, jadi kita harus memiliki suatu kualitas kerohanian dalam hidup kita yang namanya autarkes atau rasa puas, saudara-saudara. Apabila kita memiliki kualitas kerohanian seperti ini, seorang hamba Tuhan tidak akan menjadi seorang hamba Tuhan yang matre. Sebagai pendeta, sedih dan malu membaca postingan-postingan di Facebook, di media sosial akan tuduhan-tuduhan. Ada pendeta yang katanya pilih-pilih di dalam pelayanan. Ada pendeta yang hanya mau melayani orang-orang the have yang berpunya. Motivasinya apa? Karena kalau melayani kepada keluarga yang secara ekonomi kuat akan mendapatkan pemberian finansial yang bagus. Ada pendeta kalau keluarganya miskin, dia tidak mau datang melayani dengan berbagai alasan. Saya yakin postingan-postingan seperti itu belum tentu benar. Ya mungkin ada latar belakang lain perlu ditelusuri. Malu sebenarnya mendengar, membaca hal-hal yang seperti itu. Saya yakin sekali setiap pendeta itu tahu bahwa setiap hamba Tuhan harus memiliki kualitas spiritual yang matang seperti Paulus, yaitu apa? Rasa cukup, rasa puas. Bahkan meskipun, nanti kita lihat sebentar. Jadi saudara-saudara, mari kita memiliki dan mengembangkan kualitas rasa cukup, rasa puas. Dan karena itu mari kita melihat, kita belajar dari Paulus. Mengapa Paulus memiliki kualitas autarkes ini, rasa puas dalam hidupnya, meskipun dia di dalam kekurangan dan kemiskinan. Yang pertama, oleh karena Paulus ini meyakini bahwa Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu, Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya. Karena Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu dan atas hidupnya,
maka Tuhan yang akan mengkondisikan sehingga segala kebutuhannya akan tercukupkan. Kebutuhan makan, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan apapun akan tercukupkan. Itu terlihat dari ayat 10, di mana Paulus berkata, "Aku bersuka cita oleh karena perhatianmu kepadaku bangkit lagi. Sebenarnya kamu memang tetap perhatian cuma karena ada halangan, tapi sekarang kamu mau lagi menunjukkan perhatianmu itu kepadaku." 10 tahun saudara-saudara, Paulus tidak menerima tunjangan dari jemaat Filipi. Akan tetapi sepanjang 10 tahun, dan memang hanya jemaat Filipi yang memberikan tunjangan kepada Paulus, padahal ada beberapa jemaat yang merupakan hasil penginjilan Paulus terbentuk lahir menjadi satu jemaat. Akan tetapi cuma jemaat Filipi yang secara reguler memberikan tunjangan kepada Paulus. Namun selama 10 tahun, karena halangan, tunjangan itu terhenti. Maka Paulus meyakini ketika jemaat Filipi berhalangan mengirimkan bantuan, mengirimkan tunjangan, ada orang-orang lain yang Tuhan pakai untuk mensupport dia. Atau mungkin melalui usahanya, melalui pekerjaannya, karena Paulus ini adalah seorang pembuat dan tukang reparasi tenda. Penggunaan tenda dalam konteks pada waktu itu masih sangat signifikan. Jadi orang-orang kemana-mana pakai kuda, pakai roda, lalu kalau sudah petang mereka mampir di satu tempat kosong, bangun tenda di sana, dirikan tenda di sana. Dalam konteks perdagangan, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang pedagang. Termasuk juga dalam konteks penganiayaan, orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem sering dikejar-kejar. Sehingga harus melarikan diri, mencari tempat-tempat persembunyian, tempat-tempat yang aman. Dan karena itu selalu membawa tenda. Dan Paulus adalah seorang yang memiliki keahlian dan menjual jasa sebagai pembuat dan tukang reparasi tenda. Dia dapat penghasilan dari sana. Jadi 10 tahun tidak terima tunjangan, Tuhan pakai orang lain untuk mengkondisikan segala kebutuhan Paulus. Artinya Paulus punya keyakinan Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu. Mari kita juga memiliki keyakinan ini, saudara-saudara. Dalam segala kebutuhan, dalam segala pergumulan, dalam segala kekurangan, dalam segala kelimpahan, Tuhan yang pegang kendali akan mencukupkan kita dalam segala kebutuhan yang ada, tapi juga bisa memakai kita untuk menjadi berkat, mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan karena dalam kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Yang kedua, Paulus merasa cukup, bahkan merasa cukup dalam keadaan yang sedikit. Penjara makan sekedarnya, pakaian sekedarnya, tempat tinggal sekedarnya. Tapi Paulus mengatakan, saya sudah merasa cukup, saya sudah puas dengan keadaanku, tidak perlu kirim bantuan, tidak perlu kirim tunjangan. Bayangkan saudara-saudara, merasa cukup meski hanya dari sedikit yang ada, saudara-saudara. Kita perlu memiliki kualitas spiritual seperti ini. Para hamba Tuhan perlu memiliki kualitas kerohanian seperti ini. Biar di rumah makan sekedarnya oleh karena ekonomi sangat terbatas. Para pendeta meskipun tunjangan itu sangat terbatas, harus memiliki rasa cukup, rasa puas dan ucapan syukur. Nanti Tuhan yang atur. Ingin dinaikkan tunjangan, pasti Tuhan akan kondisikan. Ada pelayan-pelayan khusus yang akan menyuarakannya. Tuhan akan kondisikan pikiran dari majelis jemaat. Tidak perlu orang pendeta sendiri yang bertutur kata dan meminta-minta.
Dalam bacaan ini jelas sekali Paulus katakan, aku tidak meminta, aku tidak berharap bantuan dari orang lain. Harus merasa cukup dengan sekedar perabotan yang ada di pastori. Harus merasa cukup dengan keadaan yang sedikit. Dan lebih berfokus pada pekerjaan pelayanan, pada persiapan-persiapan pemberitaan firman Tuhan. Lebih berfokus untuk memajukan pelayanan, baik penginjilan maupun pastoral, sebagai tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada gereja. Yang ketiga, Paulus merasa cukup oleh karena dia mandiri. Dia tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Dia tidak meminta-minta. Dia tidak menjalankan proposal. Kecuali di zaman Korintus dia minta dalam rangka membantu jemaat di Yerusalem yang mengalami bencana kelaparan. Di Filipi juga jemaat-jemaat Makedonia termasuk Filipi, dia minta untuk membantu jemaat di Yerusalem. Dia minta untuk keperluan pelayanan, bukan untuk kesenangan diri, untuk makan sedap, untuk jalan-jalan. Itu dia minta. Jadi kalau mau bawa proposal untuk pelayanan, tidak apa-apa. Tapi jangan bilang untuk pelayanan, padahal untuk kesenangan diri sendiri. Nah, ini contoh yang tidak baik kalau seperti ini. Paulus mandiri. Dia bekerja. Nah, menarik, saya ceritakan pula. Pernah saya ceritakan minggu lalu ya, di satu jemaat yang saya pimpin. Suatu ketika saya hendak memimpin ibadah syukur hari ulang tahun yang melibatkan jemaat-jemaat dari luar tapi tetap di wilayah itu. Lalu kemudian ada satu oma yang duduk di sebelah kita. Dia bilang, pendeta umur berapa? Saya bilang 53 oma. Oh, tak kira 45. Saya kalau waduh, orang lain tak kira kita 63. Oma 5 tahun lams. Pendeta, dia bilang, pendeta-pendeta sekarang kaya-kaya kan? Dia bilang, puji Tuhan dan kalau begitu, haleluya. Kita boleh tanya, karena di ibadah belum segera dimulai. Apa oma ukuran di pendeta sekarang kaya-kaya? Semua bawa oto. Ada tadi yang 2-3 oto. Pendeta tadi dia waktu turun dari oto tuh oto besar. Puji Tuhan dan kalau oma tadi. Jadi oma ukuran pendeta kaya-kaya karena sekarang semua dari oto. Kalau rumah, ada nih pendeta yang banyak di rumah. Oke dah. Oto rumah. Kita bilang, Oma Dalia, itu oto kita dah bawa 1. Kita bilang, Oma 3 tahun lalu kata oto 5. Tanya sama bapak istri. Orang oto 5 3 tahun lalu. Covid pagi jual atau apa? Tersisa 1 karena istri saya adalah seorang pekerja keras. Masih subuh jam 3 pagi, orang sudah di pasar, dia sudah di pasar. Jadi kalau bapak ibu tuh 3 tahun lalu beli rica, tomat, bawang di Transmart, di Hypermart, itu barang yang disuplai oleh istri saya. Ya. Masih jam 3 pagi dia sudah di pasar rumah. Belanja kok masuk ada berapa ya? 3 gerai Hypermart. Transmart ada 2 di Bahu dan di Paniki. Belum di Indogrosir, belum di sini dan sebagainya. Pernah juga di Multimart. Udah banyak gerai kalau Multimart.
Oma tadi bilang, dia kalau dapat PO belanja 25 juta misalnya. Habis belanja besok dia masuk invoice tagihan. Invoice tagihan 35 juta. Karena selalu dia margin keuntungan 20-30%. Minggu depan Oma sudah bayar dari toko 35 juta, selisih 10 juta. Bayangkan 10 juta dia cuma dapat dalam 1 hari. Kasih yang PNS, ASN, mungkin gaji 2 bulan begitu. Nah, bilang. Mar sekarang sudah Covid sobagi, kurang 1 toko beliau kasih masuk barang di Lotte Grosir sekarang. Jadi sudah kepadu. Nah, tapi istri bekerja keras, Oma. Dulu 5 toko, sekarang sisa 1. Siapa lagi? Oma ketua jemaat, pendeta FR. DP itu berapa? 2. Oma, pendeta FR itu dia istri pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Jangan heran kalau DP itu 2. Rumah bagus di Tatelisa. Siapa lagi? Topik ketua jemaat, pendeta Hadi. DP istri sebelum meninggal, Oma, PNS. Waktu meninggal, ADP pangkat guru. Sekarang istrinya kerja di Papua, perusahaan asing, perusahaan bonafit, bidang accounting. So lepas lantaran mau kawin dengan pendeta, mendampingi pendeta. Soalnya Papua jauh. Tentu soalnya sih mana? Kobong besar sekali di rombongan sana, kita bilang. Bapak tinggi, jumur tinggi. Jadi jangan heran kalau banyak rumah, banyak otot. Siapa lagi? Orang pendeta pelayan 1, AK, Oma DP otot 2, DP istri dokter Oma. Siapa lagi? Pendeta pelayanan 1 lagi 4 orang di Bukit Muria Tigalabaru. Pendeta SK. DP istri Oma bilang, eselon 3 di perpustakaan nasional Provinsi Sulawesi Utara. Eselon 3. Pendeta 1, pendeta SW, pendeta jemaat orang. DP otole 2 Oma, sarbasar le 2. DP suami tour guide, jaga bagai turis-turis bule. Bahasa Inggris dia cuma jakumur. DP penghasilan dolar. Saya bilang, jadi kalau tuh pendeta-pendeta oma bilang pendeta-pendeta sekarang kaya-kaya, itu karena dorang pe istri, dorang pe suami kerja keras, rajin, petarung. Jangan kira Oma lihat orang ini kaya dan duit jemaat. Saya bilang, Pak Oma, oh begitu dan somera Oma pe. Saya bilang, Oma, tapi gaji di jemaat 6 juta. Gaji di sinode, dari kas sinode 3,5 juta, 9,5. Gaji dari wilayah 500.000, 10 juta. Dan lain-lain, taruhlah 11 juta. 5 tapi anak. Saya sekolah pada orang, kira-kira dari 11 juta ini, orang pemakan anak-anak ke sekolah boleh dapat beli foto kita. Sedangkan 1 nyata mungkin, apalagi 5. Jadi saudara-saudara, seorang pendeta itu dia harus memiliki kualitas rasa cukup. Pelayan khusus harus memiliki kualitas kerohanian rasa cukup. Puas dengan keadaan yang ada, bahkan meskipun sedikit. Nah, ajaran ini tidak bermaksud menyetujui konsep paham dari yang namanya paham nasib, paham nasib, bahwa kalau miskin, kalau kurang memang so nasib seperti itu. Tidak boleh berusaha untuk merubah nasib. Memang Tuhan sudah tentukan nasib yang seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan
paham fatalisme seperti itu. Itu disebut paham fatalisme. Kembali ke pembacaan minggu yang lalu. Bahkan Alkitab mengamanatkan orang-orang percaya, umat Allah, untuk hidup sejahtera, berusaha agar supaya sejahtera. Bagaimana supaya sejahtera? Anak-anak, pemuda, remaja, sekolah baik-baik, sekolah tinggi-tinggi. Isi pikiran dengan ilmu pengetahuan, agar supaya punya akses yang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Meskipun punya ijazah, masih akan dites. Dia mungkin perlu bilang ke orang-orang Manado, jangan berorientasi pada ASN, pada PNS. Karena orang Manado kan mental ASN. Orang-orang Minahasa selalu sekolah supaya apa? Jadi ASN, jadi PNS. Padahal sekali penerimaan 1 tahun 1 kali, berapa yang diterima? Mungkin 50 orang. Pelamar ada berapa? 250 orang. Makanya jangan berorientasi untuk jadi ASN semata. Kok kalau suka mau sejahtera lebih kaya, jangan ambil jalur ASN. Kita suka kasih contoh tadi. Lebih baik berwirausaha. Lebih baik di jalur swasta. Sekolah baik-baik, sekolah tinggi-tinggi, bergaul bagus-bagus, jangan patah di tengah jalan ke sekolah karena bergaul yang gak bagus. Kalau sudah bekerja bagus-bagus, bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja tuntas, bekerja sesuai kehendak Tuhan, jujur, tulus, supaya jangan sekerja bagus dapat pecat oleh karena tidak jujur. Maka akses kesejahteraan akan terbuka. Jadi kita harus puas dengan yang ada, tapi bukan berarti tidak boleh mengupayakan kesejahteraan, meningkatkan taraf kehidupan, boleh. Tetapi ketika kita mau meningkatkan taraf kehidupan, mengejar kesejahteraan untuk keluarga kita, harus disertai dengan rasa puas autarkis. Harus disertai dengan rasa cukup. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang jahat. Supaya apa? Supaya mampu mewujudkan kehidupan yang senantiasa mengucap syukur. Jadi mandiri. Yang keempat, yang terakhir, Paulus merasa cukup oleh karena dia mampu merasa cukup oleh karena ada Tuhan yang memampukan, ada Tuhan yang menguatkan. Itu yang dikatakan di ayat 13. Kalau baca ayat 13 ini dapat ingat apa Holyfield kita. Waktu dia mau melawan dalam tinju dengan Mike Tyson, dia tulis pada pesa lempang Filipi 4 ayat 13. Banyak orang Kristen sudah ingin jadi ayat hafalan toh. Coba orang cumu sama-sama isi dari Filipi 14 ini. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Sekali lagi, lebih kencang lagi, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Amin. Autarkes. Ini sebenarnya adalah merupakan cita-cita tertinggi dari kaum Stoa. Kaum Stoa adalah aliran filsafat Yunani, aliran Stoa. Kaum Stoa, cita-cita tertingginya ialah menekan keinginan, mengurangi segala keinginan untuk mencapai rasa puas. Jadi, pandangan dari kaum Stoa, kepuasan, kebahagiaan itu diperoleh bukan dengan harta yang banyak, tetapi dengan keinginan yang sedikit. Itu cita-cita tertinggi dari kaum Stoa. Menekan keinginan supaya dalam diri ini tidak punya banyak keinginan. Makin sedikit keinginan, makin puas, makin bahagia seseorang. Maka mereka berkontemplasi, mereka berupaya untuk melawan segala keinginan.
sehingga mereka mendapatkan. Akan tetapi Paulus memiliki cita-cita yang sama, mewujudkan kehidupan yang sama, yaitu mengurangi segala keinginan, menekan segala keinginan, tapi bukan kekuatan dan kemampuan diri, sebab dia menyadari dengan kekuatan dan kemampuan diri tidak ada manusia yang dapat menekan, melawan, dan menghapus keinginan-keinginannya. Makin manusia berupaya menekan, menghapus keinginan-keinginannya, makin bertambah-tambah keinginannya. Maka Paulus mengajarkan kepada kita melalui pengalaman yang sudah dia alami. Dia merasa puas, cukup meskipun sedikit, oleh karena ada Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya di dalam dirinya. Jadi saudara-saudara, hidup kita ini tidak luput dari rupa-rupa tantangan dan pergumulan. Kesesakan, kesulitan, masalah, problematika kehidupan. Akan tetapi percayalah bahwa kalau kita betul-betul hidup dalam iman kepada Tuhan, ada Kristus di dalam kita, dan dialah yang senantiasa menyediakan, mensuplai kekuatan di dalam diri kita untuk menghadapi, untuk menahan diri, untuk bersabar, dan bahkan untuk bertahan di dalam segala pergumulan, persoalan, dan bahkan kekurangan. Ada orang yang saya layani sakit, dalam sakit yang parah, ya selalu sakit kepala. Lalu kemudian dia katakan, "Pendeta, katanya Tuhan mengasihi orang percaya. Pendeta tahu bahwa kita rajin sekali ibadah. Tapi ini sakit, ini selalu menyiksa, pendeta. Kalau Tuhan mengasihi orang percaya, kalau Tuhan sayang pada kita, kenapa kita mesti sakit seperti ini?" Saya katakan, ibu, orang percaya pertanyaannya bukan begitu. Pertanyaan orang percaya, mengapa kalau Tuhan itu mengasihiku, mengapa aku menderita? Bukan itu pertanyaan orang percaya. Pertanyaan orang percaya yang sejati ialah, apakah di tengah-tengah penderitaanku aku masih tetap dapat mengasihi Tuhan? Itu pertanyaan orang percaya. Jadi orang percaya harus mengemukakan pertanyaan yang benar. Seringkali iblis memberikan di dalam pikiran kita pertanyaan yang keliru, yang bisa membuat kita menyangkal iman kita, yang bisa membuat kita meninggalkan Kristus. Nah, kalau kita berpegang pada ayat ini dan percaya Kristus ada di dalam kita, yang akan memampukan kita menghadapi segala pergumulan, tantangan, kesulitan, kekurangan, kemiskinan. Pertanyaan kita akan jadi seperti itu. Apakah di dalam problematika hidupku ini aku masih akan tetap mengasihi Tuhan? Dan kita tahu jawabannya, aku akan tetap mengasihi Tuhan di dalam pergumulan seberat apapun. Jadi mari kita memiliki kualitas spiritual rasa cukup seperti Paulus ini. Sekarang bagian yang kedua, yaitu kedewasaan iman seperti jemaat Filipi. Sehingga meskipun Paulus bilang tidak perlu, mereka tetap kirim saudara-saudara. Nah, jadi betapa indahnya satu relasi antara hamba Tuhan dengan jemaat. Ketika jemaat kasih pemberian kepada pendeta, pendeta tidak usah, itu kalau tidak usah. Ya enggak, pendeta ini tulus. Pendeta terlalu sombong kalau nyana mau terima. Indah sekali relasi persekutuan seperti ini. Ada kalanya saya dan istri saya pelayanan, kalau keluarga kita orang dia ekonominya agak di bawah, terus tuh dorang mau bakasi apa pendeta,
Tapi cuma karena kebiasaan jaga dia, orang lain yang jaga kasih. Maka kalau pendeta yang layani kasih, orang kasih, ibu, makasih banyak, Tuhan berkati. Marpian sudah kasih untuk anak-anak yang kebutuhan. Oh makasih dan pendeta, mesti ulang. Tetap ada sukacita. Orang sukacita karena selalu memiliki rasa cukup. Mereka juga sukacita karena mereka tidak terbeban. Nah, suasana ini yang harus ada di dalam jemaat, dalam hubungan hamba-hamba Tuhan dengan jemaat, saudara-saudara. Indah sekali ketika setiap warga jemaat itu memiliki kedewasaan iman seperti jemaat Filipi, yang selalu mau mensupport para hamba Tuhan, yang selalu mau mensupport para hamba Tuhan sehingga hamba Tuhan itu boleh eksis dalam hidup dan kuat di dalam pelayanan. Dan karena itu doa Paulus menjadi doa dari hamba-hamba Tuhan. Karena oleh kekayaan anugerah dan kemuliaan Allah, Tuhan melimpah-limpahkan kamu dengan berkat-berkat-Nya. Selalu hamba-hamba Tuhan, para pendeta mendoakan jemaat seperti itu, saudara-saudara. Maka semakin memiliki komitmen apresiasi untuk menopang pekerjaan para hamba Tuhan, semakin diberkati. Jangan sama dengan ada tuh satu orang Cina, Asok, dia baru bertobat jadi Kristen. Karena itu dalam hal memberi dia penuh semangat. Lalu dia katakan, dia lihat ada satu Asok, dia bilang begini, ayah, oe kalau kasih persembahan, oe ame sama oe peloi, di ame kata sama di pedoi, ini orang Cina, kalau bicara cerita. Mana ada di rumah, mana ada di toko, oe ame semua oe peloi. Oe pegang, oe lem, oe packing, galis lulus, oe lempar ke atas, mana cili di kiri, oe punya, mana cili di kanan, Tuhan punya. Waduh, tuh ada 3 asok tuh. Asok yang kedua bilang, hanya kamu orang masih suka hitung-hitung dengan Tuhan. Oi kalau kasih persembahan, oi ame sama oi perlu, mana ada di rumah, mana di toko, mana di bank, rekening cair semua. Oi baking lingkaran, bukan galis lurus. Oi pegang, oi lempar ke atas, mana cili dalam lingkaran Tuhan punya, mana cili luar Tuhan punya. Asok ketiga bilang, ayah boleh mustel. Oi nak pakai galis lurus, ini asok ketiga. Nak pakai galis lurus, nak pakai lingkaran. Oi ame sama oi peloi, mana di rumah, mana di toko, mana di bank, ame semuanya ada sisa. Oi badili, nyanda pakai galis lurus, nyanda pakai lingkaran. Oi lempar ke atas, mana cili di bawah oi punya, mana cili di atas Tuhan punya. Jadi ini alias orang-orang yang memberi untuk Tuhan masih suka hitung-hitung. Memberi untuk menopang para hamba Tuhan masih suka hitung. Maka ketika kita belajar dengan jemaat Filipi yang secara reguler, walaupun ada halangan, mereka berusaha untuk tetap lanjutkan menopang pelayanan Paulus, menopang pelayanan para hamba Tuhan. Maka ayat 19 itu berlaku pada kita, yaitu doa dari setiap orang percaya. Dan bahkan Paulus mengatakan, nah ini yang paling penting, bukan soal pemberianmu tetapi soal buah. Buah apa? Buah dalam kemajuan pelayanan Injil. Buah apa? Buah dalam semakin banyak orang yang jadi percaya dan diselamatkan. Buah apa? Buah kemajuan pelayanan di dalam jemaat. Itu yang penting, bukan pemberian. Maka memberi atau tidak penting, ada Tuhan yang urus. Tetapi kalau memberi, ingatlah pada buah-buah. Dan buah-buah itu mendatangkan keuntungan bagimu. Bukan keuntungan harta bendawi di dunia, tetapi keuntungan harta surgawi di surga sana. Terpujilah Kristus. Amin. Silakan untuk puji-puji.